Halo, perkenalkan saya Chania Lorenza, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 231063103095 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan hasil ekspor saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Henryadi pasca UTS. Selama mengikuti pembelajaran, saya menerima beberapa materi dalam 2 pertemuan. Di antaranya, yang pertama, sistem database, dan yang kedua, sistem informasi akuntansi. Kemudian saya mengekspor kembali 3 materi, di antaranya materi yang ketiga, bahasa pemrograman C dan C++, yang keempat, kecerdasan buatan atau AI, dan materi yang terakhir adalah Big Data. Yuk simak penjelasannya. Pada pembahasan pertama ini, saya akan mengenalkan sistem database. Kalian tahu nggak sistem database itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasannya. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Tujuan utama dari basis data adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Jumlah data dan informasi yang tersedia saat ini sangat banyak, dan kemungkinan besar data dan informasi tersebut sangat bernilai dan sangat berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Contoh kasus, sebagai seorang mahasiswa, Anda memerlukan data antara lain data mata kuliah, data nilai akhir semester, data indeks prestasi kumulatif atau IPK, data kantor rencana studi atau KRS, data dosen, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan mahasiswa. Saat ini, perusahaan kecil hingga besar umumnya telah memiliki sistem informasi, di mana sangat memerlukan data. Artinya, sistem informasi mutlak berhubungan dengan data dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya sebuah basis data atau database sebagai media kita menampung data-data yang akan diproses ataupun data-data yang sudah diproses. Basis data memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat. Contohnya ketika kita akan melakukan transaksi perbankan melalui mobile banking atau ketika mahasiswa akan mengisi KRS dengan bantuan aplikasi yang berada di dalam sistem informasi akademik, mahasiswa akan dengan mudah melakukan pengisian data KRS. Dalam perkembangan teknologi saat ini, bidang yang cukup mengikuti salah satunya adalah akuntansi, basis data yang biasanya digunakan oleh seorang akuntan yang sudah banyak digunakan dalam perusahaan besar adalah Oracle dan SAP. Oracle dan SAP adalah penyedia perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan ERP terkemuka, menawarkan sistem canggih yang mengkonsolidasikan dan menyederhanakan catatan keuangan perusahaan, proses bisnis internal, dan manajemen rantai pasokan. Keduanya menawarkan fitur-fitur canggih, termasuk dukungan untuk berbagai mata uang dan bahasa, manajemen kepatuhan, manajemen data real-time, kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin. Namun, keduanya berbeda dalam area fokus dan cara mengintegrasikan berbagai komponen bisnis. Untuk menginstal software jenis ini, perusahaan perlu memiliki database yang besar. Selain itu, perusahaan juga perlu merekrut engineer sistem dan konsultan untuk dapat memastikan software tersebut siap beroperasi di perusahaan. Basis data Oracle dan SAP memiliki target perusahaan seperti perusahaan besar seperti TBK, bank, perusahaan dengan banyak cabang. Keuntungannya itu keamanan, kemampuan untuk menangani tugas akuntansi yang kompleks dan rumit. Kerugiannya itu sangat mahal, biaya tinggi untuk pemeliharaan. Oracle dan SAP memberikan solusi terukur yang cocok untuk bisnis dengan berbagai ukuran. Meskipun karena harga dan kompleksitasnya, sistem tersebut mungkin tidak cocok untuk entitas yang sangat kecil, dan penerapannya memerlukan investasi besar dan pelatihan karyawan. Nah, berikutnya itu ada Database Management System atau DBSM. Database Management System atau DBSM
adalah sebuah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. Berikut ini adalah keunggulan menggunakan DBSM. Yang pertama, kemandirian data DBSM menyediakan satu pandangan abstrak tentang data yang menyembunyikan detail tersebut. Yang kedua, akses data efisien DBSM memanfaatkan berbagai teknik yang canggih untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Yang ketiga, integritas dan keamanan data dapat dikendalikan oleh DBSM. Maka DBSM dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Sebagai contoh, jika file jenis kelamin dinyatakan berupa P dan W, maka ketika akan melakukan penyimpanan data dengan menggunakan huruf L, maka secara otomatis akan ditolak oleh DBSM. Yang keempat, administrasi data jika sejumlah memakai berbagai data. Pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redundansi data dapat dihindari. Yang kelima, akses bersamaan, concurrency, dan pemulihan terhadap kegagalan, crash recovery. DBSM menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang pada saat bersamaan. Selain itu, DBSM juga melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, DBSM dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Yang keenam, waktu pengembangan aplikasi diperpendek DBSM, menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi, sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Nah, berikutnya ada sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program DBSM yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Berikut ini adalah komponen-komponen dari sistem basis data. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini diperlukan oleh DBSM dan aplikasi. Contoh dari perangkat keras antara lain personal computer, televisi, laptop, notebook, mainframe, perangkat keras jaringan komputer. Kedua, perangkat lunak software. Beberapa penggunaan perangkat lunak, diantaranya yang pertama, perangkat lunak untuk sistem operasi, contohnya Windows, Unix, Linux, MacOS, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak untuk basis data, contohnya MySQL, Oracle, MS, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak untuk pemrograman, contohnya Python, Java, C++, Ruby, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat lunak untuk mengatur jaringan, contohnya Cisco. Data merupakan komponen terpenting DBSM. Prosedur merupakan instruksi dan aturan yang menentukan perancangan dan penggunaan basis data. Manusia memiliki peran dan dapat diberikan menjadi beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, data dan database administrator. Data administrator atau DA bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya data yang mencakup perencanaan basis data, pengembangan, serta pemeliharaan, kebijakan, prosedur data, desain basis data secara konseptual. Database Administrator atau DBA bertanggung jawab untuk realisasi fisik basis data yang mencakup desain fisik basis data, implementasi, keamanan, integritas, pengendalian, backup, dan restore, pemeliharaan sistem operasional, dan memastikan basis data dapat dipakai dengan baik. Database Designer dibedakan menjadi perancangan basis data secara logika dan fisik. Perancangan logika berhubungan dengan identifikasi data, sedangkan perancangan basis data secara fisik berhubungan dengan bagaimana desain basis tersebut dapat direalisasikan. Yang ketiga, application developer atau programmer, orang-orang yang merupakan tenaga ahli komputer yang dapat mengembangkan program-program aplikasi yang diperlukan dalam manajemen basis data. Berikutnya, end user, orang-orang yang terlibat langsung dalam penggunaan basis data. Nah, berikutnya ada pengenalan Structured Query Language atau SQL. Structured Query Language atau SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merealisasikan
beberapa tabel dalam database maupun merelasikan antar database. User dapat menambahkan, mengubah, mengupdate, mencari, dan menghapus data dari suatu sistem database dengan menggunakan SQL. Standar SQL didefinisikan oleh ISO, International Standard Organization, dan ANSI, The American National Standards Institute. SQL dilafalkan dengan membaca tiap karakternya, SQL atau SQL. SQL dibagi menjadi 3 bentuk query, yaitu yang pertama, DDL atau Data Definition Language. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki DDL adalah pertama, create, digunakan untuk membuat database dan table. Yang kedua, drop, digunakan untuk menghapus table dan database. Yang ketiga, alter, digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field add, menggunakan nama field change, ataupun mengganti nama tabel rename, dan menghapus field drop. Kedua, DML, Data Manipulation Language. DML adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat. Query yang dimiliki DML adalah yang pertama, insert, digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Yang kedua, update, digunakan untuk pengubahan terhadap data yang ada pada tabel database. Yang ketiga, delete, digunakan untuk penghapusan data pada tabel database. Berikutnya ada DCL, Data Control Language. DCL adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses database, mengalokasikan speech, pendefinisian speech, dan pengauditan penggunaan database. Query yang dimiliki DCL adalah yang pertama, grant, untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Yang kedua, revoke, untuk membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Yang ketiga, commit, menetapkan penyimpanan database. Yang keempat, rollback, membatalkan penyimpanan database. Pada pembahasan kedua ini, saya akan mengenalkan sistem informasi. Sistem informasi ini banyak jenis-jenisnya loh. Salah satunya terdapat pada bidang akuntansi. Pembahasan kali ini menarik nih. Yuk simak penjelasannya. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi, guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang mencakup sejumlah komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Bisa disebut kalau sistem informasi adalah jantung bagi sebagian besar organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, bank tidak dapat berfungsi tanpa sistem informasi. Di bidang bisnis, jika tidak menggunakan sistem informasi, terutama melalui web, maka tidak ada bisnis. Kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan ditentukan oleh level manajemen dan pihak non-manajemen yang akan menggunakan informasi. Oleh sebab itu, sistem informasi yang dibangun atau dipakai perlu mengakomodasi kebutuhan pemakai. Sistem informasi berfokus pada pertama, pengetahuan, knowledge, diperoleh dari pengolahan informasi yang berguna. Yang kedua, proses, aktivitas-aktivitas termasuk manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, communication, komunikasi antara interface dengan penggunanya dan juga sistem informasi lainnya. Nah, berikutnya ada jenis sistem informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan, tergantung dari kebutuhan pengguna dan organisasi atau perusahaan. Sistem informasi dibedakan menurut dukungan terhadap pemakai dan area fungsional seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Saya mengeksplor lebih dalam tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau yang disingkat dengan SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir
catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan kita. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti yang pertama, keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua, kerahasiaan, perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Ketiga, privacy, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Integritas pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otoritas yang tepat. Berikutnya, ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Nah, berikutnya ini adalah beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis, perusahaan, dan menyimpan data tersebut secara efisien dan efektif. Selain itu, SIH juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Yang keempat, mengubah sekumpulan data yang menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Yang kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan. Agar tidak terjadi suatu kecurangan, dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Meskipun informasi yang terkandung dalam sistem bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, sistem informasi akuntansi mencakup data yang berkaitan dengan pertama, pendapatan, yang kedua, pengeluaran, yang ketiga, data pelanggan, yang keempat, data karyawan, yang kelima, informasi pajak, dan yang keenam, invoice. Komponen sistem informasi akuntansi. Pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur-prosedur baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen dari sistem informasi akuntansi di atas merupakan sebuah kesinambungan. Setiap komponennya membantu komponen lain sehingga menjadi sistem informasi akuntansi yang berjalan lancar. Nah, sistem informasi akuntansi ini yang biasa digunakan salah satunya yaitu Mayab Accounting. Mayab Accounting adalah sebuah aplikasi atau program pengolah data untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan, baik itu usaha mikro, menengah, maupun makro. Menurut Triantoro, Mayab Accounting adalah sebuah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat dengan sejumlah fasilitas, namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu
pemasukan daftar akun, pengaturan setup, mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk, sampai pada laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada kelebihan Mayob. Menurut tim Litbang Wahana Komputer, kelebihan Mayob Accounting adalah mudah digunakan dan mudah dimengerti, kemampuan dan fasilitas menampilkan data secara cepat, tingkat keamanan yang cukup baik untuk setiap pemakai user. Nah, berikutnya ada tampilan awal Mayob. Seperti yang kita ketahui bahwa tampilan awal Mayob yang kita ketahui terdiri dari pertama, open untuk membuka file data perusahaan yang sebelumnya telah dibuat. Yang kedua, create untuk membuka data perusahaan baru. Yang ketiga, explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayob. Yang keempat, what's new untuk memberi tahu fitur terbaru dari Mayob. Yang kelima, exit untuk keluar dari aplikasi Mayob. Nah, berikutnya adalah tampilan menu Mayob pada Command Center. Di antaranya yang pertama, cons, berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan akun seperti membuat akun baru, mengedit akun, menghapus akun, dan lain-lain. Menu ini juga bisa digunakan untuk mencatat transaksi jurnal umum. Yang kedua, banking, digunakan untuk mencatat segala aktivitas transaksi lewat bank seperti pembayaran hutang melalui giro, penerimaan piutang, rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Yang ketiga, sales, digunakan untuk mencatat segala aktivitas transaksi penjualan. Yang keempat, purchase, digunakan untuk mencatat segala aktivitas transaksi pembelian. Yang kelima, inventory, digunakan untuk mengelola persediaan barang dagangan seperti menentukan kuantitas dan saldo awal persediaan, dan item persediaan, stock of name, dan lain-lain. Yang keenam, card file, digunakan untuk mengelola daftar pelanggan, kreditur, dan daftar kontak perusahaan. Nah, berikutnya ada perkembangan sistem informasi. Apabila sistem yang lama sudah tidak bisa meimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, maka perlu dilakukan pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas metode praktik terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Dengan kata lain, pengembangan sistem adalah kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Mengapa kita harus melakukan pengembangan sistem? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Di antaranya yang pertama, adanya permasalahan, baik itu adanya ketidakberesan ataupun pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan. Adanya instruksi baik dari pemimpin ataupun pemerintah. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru, yaitu meningkatkan pieces. Pertama, performance, kinerja, meningkatkan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput, jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, information, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat keuntungan, penurunan biasa yang terjadi. Yang keempat, kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Yang kelima, efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Yang keenam, service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Pada pembahasan ketiga ini, saya akan mengenalkan bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Sebelumnya, kalian sudah mendengar gak sih kata bahasa pemrograman itu? Ya mungkin kita yang dari bidang akuntansi hanya sekedar tahu ya bahasa pemrograman itu seperti apa. Nah, saya juga masih belajar nih dan mengeksplor
bagaimana cara melakukan pemrograman itu. Saya akan mereview bagaimana saya belajar tentang pemrograman. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa pemrograman. Yuk simak penjelasannya. Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose ini adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Rickards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Tompkins yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories, Inc. Sekarang adalah AT&T Bell Laboratories. Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Hingga saat ini, penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Hampir semua perguruan tinggi di dunia menjadikan bahasa C sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java menggunakan sintaks dasar yang mirip bahasa C. Oleh karena itu, kita juga sangat perlu mempelajarinya. Nah, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihan bahasa C diantaranya yang pertama, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kunci. Yang keempat, proses executable. Program bahasa C lebih cepat. Yang kelima, dukungan pustaka yang banyak. Yang keenam, C adalah bahasa yang terstruktur. Yang ketujuh, bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Kekurangan bahasa C diantaranya, yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Yang kedua, bagi pemula, pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Nah, berikutnya ada penulisan program bahasa C. Program bahasa C tidak mengenal aturan penulisan di kolom tertentu, jadi bisa dimulai dari kolom manapun. Namun demikian, untuk mempermudah pembacaan program dan untuk keperluan dokumentasi, sebaiknya penulisan bahasa C diatur sedemikian rupa sehingga mudah dan enak dibaca. Nah, berikutnya kita pindah ke pemrograman C++ dulu nih teman-teman. Sebelumnya, apa sih program itu? Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya. Sebuah program bisa dikatakan baik jika algoritmanya jelas, terstruktur, dan mudah dibaca oleh orang lain. Sedangkan algoritma yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun pengertian dari pemrograman terstruktur yaitu metode untuk mengorganisasikan dan metode dan membuat kode-kode program supaya mudah untuk dimengerti, mudah dites dan dimodifikasi, di mana programnya dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan tepat, dapat dimengerti tentang proses yang sedang dilakukan oleh program tersebut, serta dapat mengatur kebutuhan akan piranti masukan dan keluaran. Setiap bahasa pemrograman mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kriteria yang digunakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu bahasa pemrograman antara lain, yang pertama ekspresif. Bahasa pemrograman yang baik harus jelas dalam menggambarkan algoritmanya yang dibuat. Yang kedua, definitas. Dapat didefinisikan dengan baik. Bahasa pemrograman dapat didefinisikan dari adanya sintak dan semantik baik. Sintak dan semantik ini haruslah konsisten dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, tipe data dan strukturnya bahasa pemrograman yang baik harus berkemampuan dalam mendukung berbagai tipe data, integer, string, real, serta struktur data, array, record, file. Yang keempat, modularitas. Bahasa pemrograman yang baik harus memiliki fasilitas subprogram. Program yang besar dapat dikerjakan oleh beberapa program secara bersama-sama yang nantinya dengan mudah dapat digabungkan menjadi sebuah modul saja. Yang kelima, adanya input-output. Bahasa pemrograman yang baik
harus dapat mendukung berbagai jenis model file seperti sequential, random, index, DSB dalam proses masukan dan keluaran. Yang keenam, portabilitas. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada berbagai tipe mesin komputer yang berbeda-beda. Yang ketujuh, efisiensi. Bahasa pemrograman yang dapat mengatur banyaknya instruksi program dalam membatasi waktu tempuh pemrosesan, mengatur jumlah memori yang digunakan program. Yang kedelapan, interaktif. Bahasa pemrograman yang baik harus mudah dipelajari dan diajarkan pada user, serta dimengerti tentang proses yang sedang dilakukannya. Yang keenam, umum. Bahasa pemrograman yang baik harus memiliki jangkauan yang luas untuk berbagai aplikasi pemrograman sehingga dapat bersifat bahasa serbaguna. Sehingga dengan melibatkan beberapa kriteria di atas, seorang programmer dapat menentukan bahasa pemrograman manakah yang harus digunakan. Dengan mengetahui pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman, programmer dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang sekiranya kurang tepat untuk digunakan. Nah, berikutnya ada tahapan membuat program. Pemrograman adalah sebuah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis. Proses pemrograman komputer bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat mudah pekerjaan dari user atau pengguna komputer. Adapun tahapan pemrograman yang kompleks sebagai berikut. Yang pertama itu definisi masalah. Menentukan model atau rancangan apa yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, analisa kebutuhan, menentukan data untuk masukan dan keluaran yang diminta, bahasa pemrograman yang digunakan serta tipe komputer apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembuatan algoritma atau desain. Algoritma membuat susunan langkah-langkah atau instruksi penyelesaian masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang kedua, menggunakan flowchart. Yang pertama menggunakan flowchart, yang kedua menggunakan bahasa semu, pseudocode. Berikutnya pemrograman dengan bahasa pemrograman. Pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang berikutnya pengujian program dapat dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, pengujian tahap debugging untuk mengecek kesalahan program, baik sintaksis maupun logika. Yang kedua, pengujian tahap profiling untuk menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori program yang digunakan. Setelah program bebas dari kesalahan, sehingga dapat dilakukan proses execute program. Berikutnya, dokumentasi yang digunakan untuk file backup. Berikutnya, pemeliharaan upaya yang dilakukan dengan menghindari kerusakan atau hilangnya suatu program baik hardware maupun human error. Nah, berikutnya saya akan mengenalkan bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming (OOP). CPV bersifat case sensitif yang artinya membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, sehingga pertama instruksi harus digunakan dalam huruf kecil, yang kedua variabel yang ditulis dengan huruf kecil dan huruf besar berbeda. Saya tidak terlalu mendalami bahasa pemrograman C++, oleh karena itu saya hanya mencoba bahasa pemrograman C saja. Nah, ini adalah percobaan saya memakai pemrograman C. Saya sudah mencoba bahasa pemrograman melalui website. Pertama, saya bingung harus melakukan apa. Kemudian saya buka YouTube dan melihat tutorial bagaimana cara membuat bidota pada program bahasa C. Saya awalnya terdapat kesalahan dan bingung kenapa hasilnya menjadi tidak ada internya. Kemudian saya buka YouTube lagi dan menemukan kesalahan. Kesalahan saya itu lupa memasukkan /n. Saya searching apa itu /n dan mengapa harus dimasukkan. Kemudian setelah searching saya tahu bahwa /n digunakan untuk enter atau menambahkan satu baris setelahnya. Dengan kata lain, /n sudah memang ketentuan dari bahasa pemrogramannya. Kemudian saya mengetahui bahwa printf digunakan untuk menampilkan data dan return 0 digunakan untuk memberi kode keluar program. Setelah saya mencoba lagi dan menambahkan /n, akhirnya saya berhasil membuat coding dengan biota sendiri. Bisa dilihat coding saya ini sudah lumayan rapi
dan saya juga sudah sedikit paham bagaimana itu cara melakukan pemrograman memakai bahasa C. Nah, pembahasan keempat ini saya akan mengenalkan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Tentunya kita sebagai mahasiswa sudah tahu ya apa itu AI. Kita sudah terbantu sekali dengan adanya AI. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Kecerdasan buatan adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang komputer yang terus berkembang. Bidang kecerdasan buatan atau bahasa aslinya Artificial Intelligence, disingkat AI, berusaha tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk membangun entitas cerdas. AI meliputi banyak sub-bidang, mulai dari bidang umum sampai untuk tugas-tugas spesifik. Nah, berikutnya ada kemampuan untuk problem solving. Kemampuan untuk problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks. Terlihat di sini bahwa mesin cerdas akan diragukan untuk dapat melayani keperluan khusus jika tidak mampu menangani permasalahan remeh atau kecil yang biasa dikerjakan orang secara rutin. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam hal ini. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran reasoning manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Menurut Winston dan Prendergast 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Kedua, memahami apakah kecerdasan intelijen itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Definisi AI menurut Russell dan Norvig dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama yang membahas proses atau penalaran berpikir dan perilaku tindakan. Selanjutnya, definisi AI dapat dijabarkan lagi berdasarkan kinerja dan rasionalitasnya. Keempat sudut pandang tersebut membentuk matriks definisi AI. Yang pertama, thinking humanly. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan. Terus introspection, mencoba menangkap pemahaman atas dirinya sendiri. Physiological experiment, dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi. Yang kedua, thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional, sederhananya sesuai dengan konsep logika matematika. Silogisme, pola-pola untuk struktur argumen yang selalu memberikan kesimpulan yang benar dari premis yang benar. Thinking humanly lebih cenderung pada pemodelan kognitif secara umum, sementara dimensi thinking rationally cenderung pada pemodelan proses berpikir dengan prinsip optimisasi apa yang harus dilakukan agar hasil optimal. Yang ketiga, acting humanly. Pada dimensi ini, agen mampu bertindak dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing Test. Tujuan dari Turing Test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia. Disediakan seorang juri, kemudian juri berinteraksi dengan sesuatu di balik layar. Sesuatu di balik layar ini bisa jadi manusia atau program. Program dianggap mampu bertingkah, berinteraksi, seperti layaknya manusia apabila juri tidak dapat membedakan ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau program. Yang keempat, acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Misalnya, agen yang mampu memiliki rute terpendek dari suatu kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebagai manusia, biasa saja kita mencari jalan sesuka hati. Nah, berikutnya ada bidang aplikasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau sering juga disebut sistem cerdas, banyak bidang yang dikembangkan. Beberapa macam bidang tersebut diantaranya saat ini adalah yang pertama, sistem pakar, expert system, yaitu program konsultasi advisory yang mencoba menurunkan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar ini merupakan aplikasi AI yang paling banyak digunakan. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami, natural language processing, yang memberikan kemampuan pengguna komputer
untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri, bahasa manusia, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam bahasa komputer biasa. Bidang ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama, pemahaman bahasa alami, yang mempelajari metode yang memungkinkan komputer mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia biasa. Dengan kata lain, komputer dapat memahami manusia. Yang kedua, pembangkitan bahasa alami. Sering disebut juga sintesa suara, yang membuat komputer dapat membangkitkan bahasa manusia biasa sehingga manusia dapat memahami komputer secara mudah. Yang ketiga, pemahaman ucapan atau suara, speech voice understanding, adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenai kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual. Tidak semuanya merupakan bagian dari AI. Yang kelima, computer vision merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari computer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Computer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. Nah, berikutnya ada representasi pengetahuan. Representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting, problema, dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang program mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Banyak cara untuk mempresentasikan pengetahuan atau fakta dalam program AI. Ada dua entiti yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fakta, kejadian sebenarnya. Fakta inilah yang akan kita representasikan. Yang kedua, representasi dari fakta. Dari representasi ini, kita akan dapat memanipulasinya. Dalam representasi sebuah fakta yang kita gunakan dalam sebuah program, kita juga harus konsisten dengan representasi yang menggunakan bahasa natural atau bahasa Inggris. Representasi yang baik harus mengemukakan hal secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit, dan efisien, menampilkan batasan-batasan alami yang ada, menekan atau menghilangkan detail-detail yang diperlukan. Dapat dilakukan komputasi atau ada batasan atau constraints. Secara singkat, representasi pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, representasi logika. Representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk mempresentasikan basis pengetahuan. Yang kedua, representasi prosedural. Representasi menggambarkan pengetahuan kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problema. Yang ketiga, representasi network. Representasi ini menangkap pengetahuan sebagai graf di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problema yang dihadapi. Sedangkan LG-nya menggambarkan hubungan atau asosiasi antar merek. Yang keempat, representasi terstruktur. Representasi terstruktur memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks. Dengan representasi, banyak hal yang akan kita dapatkan dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita membuat representasi pengetahuan, yaitu pertama, representasi yang baik, membuat objek dan relasi yang penting menjadi jelas. Yang kedua, representasi menyingkap constraints atau batasan dalam suatu permasalahan. Kita dapat mengungkapkan pengaruh sebuah objek atau relasi terhadap objek atau relasi yang lain. Ketiga, representasi akan mendapatkan objek dan relasi secara bersama-sama. Kita akan dapat melihat semua yang kita inginkan dalam satu waktu. Yang keempat, kita dapat menghilangkan semua komponen yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang sedang kita selesaikan. Atau kita dapat menyembunyikan beberapa informasi yang tidak kita butuhkan untuk sementara.
dan pada saat kita membutuhkannya, kita dapat menampilkan kembali. Yang kelima, representasi membuat permasalahan yang sedang kita selesaikan menjadi transparan. Kita akan memahami permasalahan yang kita selesaikan. Yang keenam, representasi dapat menyingkap suatu permasalahan secara lengkap sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Yang ketujuh, representasi membuat permasalahan menjadi ringkas. Kita akan berpikir ringkas atau merepresentasikan apa yang ingin kita representasikan secara efisien. Yang kedelapan, representasi akan menjadikan pekerjaan kita menjadi cepat. Dan yang penting, representasi menjadikan permasalahan yang kita selesaikan dapat terkomputerisasi. Dengan representasi ini, kita akan dapat melakukan prosedur dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pembahasan terakhir ini atau materi kelima ini saya akan menggunakan Big Data. Apa sih Big Data itu? Yuk simak penjelasannya. Terdapat banyak definisi Big Data di berbagai literatur. Kumpulan data dengan skala besar merupakan kombinasi dari kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya dari perangkat sensor, transaksi bisnis, jejaring sosial, dan sebagainya. Secara umum berdasarkan literatur yang ada, Big Data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Metode analitik juga dibutuhkan untuk mengambil, menyimpan, mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam kurun waktu tertentu. Konsep Big Data mempercepat sebuah revolusi baru dalam proses pengelolaan data dengan skala besar di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tools dan teknik inovatif harus dikembangkan dalam analisis data untuk memenuhi tantangan dan target dalam menganalisis kumpulan data dengan skala besar. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan kerangka kerja yang mampu diterapkan pada komputasi berkecepatan tinggi, serta sistem penyimpanan yang mampu secara dinamis menampung data dengan skala besar. Generasi data skala besar ini memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume, kecepatan, dan bentuk data yang lebih beragam. Karakteristik ini dapat disebut juga dengan 3V model, volume, velocity, dan variety. Kemudian model ini berkembang menjadi 5V model untuk mendefinisikan karakteristik data yang terdiri dari volume, velocity, variety atau kebenaran, dan value atau nilai. Nah, berikutnya ada komponen Big Data. Secara umum, Big Data terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Machine Learning atau ML, Natural Language Processing atau NLP, Business Intelligence atau BI, dan Cloud Computing. Yang pertama, Machine Learning atau ML. Pada ML, suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Implementasi ML memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dialami oleh suatu sistem. Sebagai contoh, misalnya menyediakan rekomendasi produk, pengambilan data hasil pencarian, penempatan iklan, deteksi kesalahan, chatbot, dan sebagainya. Kedua, Natural Language Processing. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum ditemukan adalah adanya virtual assistant seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Virtual assistant tersebut menggunakan NLP dan teknologi lain di dalamnya. Contoh lain implementasi NLP adalah fitur autocorrect atau pemberian rekomendasi kata ketika penggunaan mengetik di suatu aplikasi. Yang ketiga, Business Intelligence. BI atau Business Intelligence merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga pengguna pada umumnya pihak eksekutif dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, Cloud Computing. Cloud Computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan atau sumber daya melalui jaringan internet. Sumber daya ini mencakup teknologi penyimpanan, server, basis data, jaringan, serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan pengguna menyimpan basis data jarak jauh,
Selama perangkat elektronik yang digunakan terhubung dengan internet, maka pengguna dapat mengakses data maupun perangkat lunak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Cloud computing saat ini banyak digunakan terutama di kalangan bisnis karena beberapa kelebihannya yaitu penghematan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, kecepatan, dan efisiensi, kinerja, dan keamanan. Nah, berikutnya ada tahap analisis big data. Tahapan utama dalam pengelolaan big data adalah yang pertama, pengambilan data atau data capture. Yang kedua, manajemen data atau data management. Dan yang ketiga, analisis data atau data analisis. Pengambilan data atau pengambilan data merupakan tugas utama dan paling awal dalam proses pengelolaan big data. Data dapat diambil dari berbagai sumber seperti log server, perangkat sensor, dan mesin pencari. Mayoritas sumber data berasal dari pengguna dan data yang dihasilkan oleh mesin yang kemudian membentuk kumpulan data dengan ukuran yang sangat besar. Terdapat 3 jenis data berdasarkan bentuknya, yaitu data terstruktur, misalnya data rekam medis, elektronik, dan data relasional. Data semi terstruktur, misalnya tweet pada Twitter dan log file, dan data tidak terstruktur, misalnya data protein genetik, data klinis tidak terstruktur, data jejaring sosial, rekaman audio atau video, dan data gambar. Kedua, manajemen data. Setelah data dihasilkan dari berbagai sumber berbeda, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data yang dikategorikan menjadi dua, yaitu penyimpanan dan pengambilan kembali data. Konsep sistem berkas terdistribusi digunakan untuk menangani penyimpanan data skala besar. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data kembali atau data retrieval yang dapat dilakukan oleh basis data SQL. Ketiga, analisis data. Tahapan terakhir pada pemrosesan big data adalah analisis data dan visualisasi data. Pada tahap analisis ini, data dimodelkan menggunakan algoritma machine learning dan dianalisiskan menggunakan teknik statistik atau data mining untuk mendapatkan pola tersembunyi dari data tersebut. Terdapat beberapa tools atau teknologi yang dapat digunakan untuk analisis data ini. Mohat atau Wellib merupakan dua jenis teknologi yang banyak digunakan dibandingkan dengan teknologi lainnya. Kedua teknologi ini menggunakan library ML terdistribusi yang masing-masing berbasis Apache Hadoop dan Spark. Apache Having merupakan kerangka kerja pemrosesan distribusi untuk menganalisis kumpulan data dengan skala besar yang berisi library ML di dalamnya, yaitu Flink ML. Dengan menggunakan algoritma ML, Mohat dapat mengekstrak pola dari kumpulan data dalam jumlah besar yang tersimpan pada Hadoop Distributed File System (HDFS). Selain itu, terdapat juga teknologi ML yang disediakan pada lingkungan cloud, misalnya Microsoft Azure ML, IBM Waters ML, dan Amazon ML. Nah, berikutnya ada implementasi teknik analisis big data memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, baik bidang bisnis, industri, maupun bidang lainnya. Bidang-bidang ini menghasilkan sejumlah besar data yang membutuhkan proses analisis big data untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Beberapa contoh bidang yang dimaksud adalah kesehatan, telekomunikasi, optimalisasi jaringan, retail, industri keuangan, energi, dan sebagainya. Pertama, bidang kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk sehat, baik sehat fisik dan mental, berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan menghasilkan sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh dokter atau praktisi kesehatan lainnya. Yang kedua, pemodelan mobilitas manusia. Pada umumnya, manusia mempertahankan pola mobilitas yang teratur selama periode waktu tertentu. Data pengulangan mobilitas ini dapat diprediksi dan dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk perencanaan transportasi dan pencegahan penyebaran wabah melalui dengan memanfaatkan jejaring media sosial, data GPS, dan CDR melakukan melalui metode analisis big data. Yang ketiga, bidang pendidikan. Sektor pendidikan memberikan sumber data yang sangat besar sehingga diperlukan analisis big data untuk memprediksi kinerja dan pencapaian peserta didik. Selain itu, analisis big data juga dapat digunakan dalam manajemen konten pembelajaran, penyesuaian modul dengan karakteristik peserta didik, pengembangan smart education dengan memanfaatkan berbagai bidang. Misalnya, Natural Language Processing atau NLP.
Baik, penjelasan materi saya cukupkan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran pengantar literasi digital. Mari kita terus bereksplorasi agar pengetahuan kita bisa lebih mendalam lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Shania Lorenza, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan materi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.